Shalom Sobat Kabar Baik semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan diskusi ini bersama-sama. Saya berharap diskusi ini memberikan kita pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga sebagai umat Kristen kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh siapapun. Mari saksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pemilik kehidupan kekal itu sudah memberikannya secara cuma-cuma melalui anugerah karya agungnya di atas kayu salib, teman-teman ya. Karena kamu tidak merdeka, maka kamu lihat orang begini salah, lihat orang begitu salah, lihat orang begini suuzon, lihat orang begitu suuzon, mati pun tidak jelas ya. Gigi kan? Suruh jawab sendiri pertanyaannya. Iya, bisa jadi dia tahu jawabannya ya. Mungkin di tempat mereka itu malaikat bisa ditimbang. Jadi setiap hari malaikatnya ukur berat badan. Kalau lewat, oh kamu gagal dulu jadi malaikat gitu. Ada-ada aja. Ya, salah satu menghujat Roh Kudus adalah meninggalkan keyakinan. Itu tadi saya sudah sampaikan. Sudah mengenyam, sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan, keselamatan, tapi dia meninggalkannya. Ya, menolak dan meninggalkannya itu salah satu penghujatan. Nah, tetapi apakah orang-orang seperti Ripa ini disebut menghujat Roh Kudus? Ya. Secara harafiah kata-kata kalimat verbal lisan mereka itu iya teman-teman, thank you ya, tetapi secara iman itu sebenarnya tidak, karena mereka kan belum menikmati ya keselamatan di dalam Kristus itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka itu blank, kosong ya, zong saya bilang. Nah, cuman orang kadang mengatakan kamu menghujat, betul, mereka menghujat secara verbal, secara lisan itu betul. Kalimat-kalimat yang disampaikan untuk menghina, merendahkan Tuhan Yesus Kristus itu sebuah penghujatan, betul. Tetapi secara prinsip Alkitab dalam iman, mereka belum pernah sama sekali mengenyam atau menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam melalui Roh Kudus, itu belum. Sehingga mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. It's okay teman-teman ya, kita tidak masuk terlalu jauh ke ranah Allah, karena keselamatan itu satu anugerah, dan yang kedua itu adalah hak providensia Allah. Monggo. Apakah ada lagi? Thank you teman-teman, Tuhan berkati. Kalau ada firman yang begini itu gimana? Firman yang mengatakan kalau Bapak ya nggak menarik atau gimana gitu loh. Nggak bakalan itu ada ya Nyah ya? Gimana Mas? Kalau ada firman yang kalau Bapak yang nggak menarik nggak bakalan apa ya? Kamu itu mengenal aku atau gimana gitu? Lupa aku ayatnya. Oh, jikalau bukan karena Kristus yang menarik kita, jikalau bukan karena Bapa yang menarik kita, kita tidak akan bisa mengenal. Itu ada. Ada ya. Jadi teman-teman, kita ini pun bisa mengenal Allah itu karena Allah ya beranugerah kepada kita. Jadi kalau Allah tidak beranugerah kepada mereka, maka mereka juga tidak bisa mengenal Allah lebih jauh. Jadi gini ya, prinsip Alkitab itu gini. Saya bawa biar terang benderang. Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Undangan itu terbuka bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Di dunia ini undangan itu terbuka melalui Yohanes 3 ayat 16. Lalu setelah undangan itu terbuka, dicanangkan kemana-mana, ada orang yang dengar saja, oh gitu ya, terus dia pergi melupakannya. Ini kan sifatnya undangan. Ada orang yang memperhatikan, baca baik-baik, terus dia timbang-timbang, mau pergi atau enggak. Ada orang yang benar-benar tertarik langsung menyikapi dan mengambil keputusan untuk pergi memenuhi undangan tersebut. Tapi ada juga orang yang menolak dan memperkatakan itu palsu. Undangan itu tidak benar. Dia 100% tidak mempercayai. Bahkan menghina, mengata-ngatai. Ada. Segala macam manusia itu ada. Makanya keselamatan itu teman-teman sifatnya anugerah. Diberikan secara cuma-cuma satu kali untuk semua dan bersifat kekal selama-lamanya. Kepada mereka yang merespon dengan baik seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, dia akan tumbuh berbuah di situ. Tapi ada juga yang di tanah berbatu, tumbuh sebentar lalu dia mati. Ada yang tumbuh dihimpit oleh rumput jerami, kemudian dia juga mati. Ada yang sama sekali di tanah gersang, dah tumbuh sama sekali. Jadi keselamatan itu, kenapa kita ini
merespon ketika undangan itu diberikan secara gratis cuma-cuma kepada seluruh dunia, masing-masing respon kita itulah yang akan membawa kita kepada fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Fase berikutnya adalah siapa yang benar-benar di tanah subur, maka segala sesuatu disingkapkan kepadanya. Tetapi siapa yang benar-benar di padang yang tandus, tanah yang tandus, tidak ada yang bisa disingkapkan di situ. Demikian Riva dan teman-teman ini adalah orang yang berada di tanah yang tandus. Sudah dinyatakan kepada mereka. Mereka mendengar undangan itu dengan jelas, Yohanes 3 ayat 16. Bahkan setiap hari mereka membahasnya. Tetapi memang mereka jatuh di tanah yang tandus. Sehingga mereka tidak ada satupun yang disingkapkan dan tidak ada satupun yang mereka bisa terima. Nah, ini gambarannya sangat jelas teman-teman ya. Jadi jangan pernah berkata Allah itu tidak adil. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Tidak pernah dikotak-kotakan. Eropa saja, Amerika saja, enggak. Ia mengaruniakan putranya. Supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Melainkan, bukan hanya sekedar tidak binasa, tetapi dipertegas lagi, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka ini rata sifatnya teman-teman ya. Supaya setiap orang, jadi individual demi individual. Itu sebab juga menjadi satu dorongan terbesar bagi saya untuk tetap terus sounding, memberitakan Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena bisa jadi undangan ini ada yang satu kali diberitakan cuek bebek. Ada yang 2 kali diberitakan dengarnya sepintas sambil lalu. Ada yang 3 kali diberitakan dia mulai toleh, apa sih kok undangannya dari kemarin gak berubah. Nah, ada yang 4 kali mendengar undangan, dia mulai pikir-pikir, timbang-timbang, kayaknya boleh juga nih undangan. Yang ada yang ke-5 kali mendengar undangan, dia akhirnya ambil keputusan, wah kayaknya undangan ini bagus, aku mau. Nah, teman-teman, Roma pasal 12 ayat 2 jelas berkata, berubahlah. Ya, kita baca ya. Ini kenapa saya berkata tentang undangan ya. Undangan yang sifatnya terbuka. Roma 12 ayat 2. Kita baca teman-teman ya. Demikian bunyinya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dunia ini tidak akan pernah bisa berubah ya. Sampai kapanpun dunia yang sudah terkutuk sejak Adam ini tidak akan pernah bisa berubah. Catat baik-baik. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka sebab itu undangan harus tetap terus diberitakan karena setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk berubah. Dari yang masa bodoh, cuek bebek, mulai tertarik, akhirnya mengambil keputusan, sampai kemudian akhirnya menjadi tamu undangan dan menjadi penghuni kerajaan surga. Ini satu beban yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saya lanjutkan lagi. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Ya. Makanya saya selalu bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. Ya, jangan lelah teman-teman. Silakan Mas Stefan, apa yang mau disampaikan? Monggo. Aku terkesima, nek Bu Ustadz Hajah Lina Wijaya khotbah, aku terkesima loh. Ini Ustazah Hajah. Kenapa bangga dengan hajah, dengan haji? Lawang artinya tamu. Ada aja. Pencerahannya ayat 27 itu loh, yang Matius panjenengan tadi kan Matius 11 tohnya. Betul nggak? Ya. J. Yang ayat 27 itu loh, tak bacakin dia nya. J, monggo. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak. Ini yang disebut anak dulu. Tidak seorang pun mengenal anak ya selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain Putra. Kalau dikatakan tidak seorang pun,
berarti termasuk Abraham itu kan nggak mengenal 100% tohnya. Enggak. Mengenal ya sang kalam sendiri toh, sang firman sendiri tohnya. Betul nggak? Ya. Jadi konsekuensinya kan di Yohanes 17 ayat 3 itu kan gitu. Siapa yang mengutus mengenal yang diutus mengenal yang mengutus. Kan hanya satu-satunya. Berarti kalau ada orang ngomong aku ini utusan, dipertanyakan ya, utusan dari mana? Ya, utusannya siapa, yang mengutus siapa, terus kowe kenal nggak sama si yang utus? Yang utus kenal nggak karo kowe? Ya kalau enggak, konsisten. Makanya Yohanes 17 ayat 3 yang sering untuk diserang itu jadi orang Kristen harus balung sungsum loh nya. Ayat itu loh, harus paham loh. Justru Mas Stephen, Yohanes 17 ayat 3 itu sebuah konfirmasi mutlak. Teman-teman Kristen ini kadang apa ya namanya, kayak kecolongan tuh loh, nggak teliti gitu loh. Jadi sebenarnya ya, kalau pelan-pelan nggak usah kesusu, semua ayat framing serangan mereka itu sebenarnya lebih kepada konfirmasi. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu jelas konfirmasi bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia mengenal sang sumber mengenal dia, dan dia sumbernya memang satu. Hakikat Allah itu adalah memang satu. Ya, hanya karena kata utusan itu tidak berarti itu bukan sebuah konfirmasi. Jadi kalau hanya bermain kata di level rendah yang mengatakan yang diutus dengan yang mengutus itu berbeda. Ya, sekarang begini, kita berbicara hakikat, bukan berbicara peranan. Jika walau kita berbicara peranan, betul yang mengutus dan yang diutus tentu berbeda. Tetapi kalau kita berbicara hakikat, ya, yang mengutus saya manusia, saya yang diutus juga manusia. Berarti hakikatnya satu, manusia. Demikian Yohanes 17 ayat 3 itu mengkonfirmasi bahwa Yesus dan Bapa itu sama, satu, yaitu Allah, ya. Bukan pribadinya, peranannya berbeda, tapi hakikatnya satu, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Makanya saya sebut sebenarnya itu sebuah konfirmasi. Cuman kadang teman-teman Kristen tidak ngerti bahwa itu adalah konfirmasi. Nah, itu dari saya, Pak Stephen. Clear banget toh. Pinter jenengan ki memang. Sepatunya nomor piro ya? Ya teman-teman ya, kita tuh harusnya jeli belajar. Apa sih itu kalimat itu? Aku aja jelasnya bingung tapi mudengnya. Tapi kon ridil kayak Pak seperti panjenengan kira iso ngono lho. Ora anu karunia ya untuk khotbah ya. Ya, nggak apa-apa ya, mungkin masing-masing Tuhan pakai ya. Jadi saya hanya memperjelas saja teman-teman. Makanya saya bilang kenapa saya tidak terlalu tertarik dengan Zuma, dengan yang lain-lain itu kalau alasan diskusi, alasan debat. Karena sebenarnya ya mereka punya pemahaman atau pemaknaan kata saja itu mungkin hanya sampai di level 2 atau 3. Tapi kita yang sering gali itu sebenarnya sudah sampai di level 10. Kita ngerti kok itu hanya sebuah konfirmasi. Banyak konfirmasi dari para rasul, dari saksi, dari Kristus sendiri, bahkan dari sorga dengan suara yang keluar ketika dia dibaptis. Itu sebenarnya semuanya adalah konfirmasi. Supaya apa? Supaya dunia jangan terkecoh. Ketika dikatakan putranya yang tunggal, the one and only, maka itu mutlak hanya satu, tidak bisa tidak. Itu sebab ketika mau disamakan dengan Isa alaihissalam, kapan Isa alaihissalam itu mendapat konfirmasi langsung dari Allah dengan suara yang keluar dari langit? Tidak ada. Jadi semua konfirmasi itu ditujukan tujuannya cuma satu. Untuk memutlakkan dan memurnikan bahwa Yesus Kristus itu the one and only. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain teman-teman. Ya silakan. Sudah puas. Thank you teman-teman di YouTube. Terima kasih loh bos. Aku medun ya bos. Matur sembah nuwun. Monggo. Ji sami-sami. Gusti berkahi ya, Gusti Yesus berkahi. Thank you Mas Stephen. Ada aja namanya Mus Mulyadi, penyanyi keroncongan. Lagunya tuh adem kalau didengar teman-teman ya. Haleluya. Jadi teman-teman, saya cuma mengingatkan saja. Memang banyak firman Tuhan itu yang dipakai mereka untuk menyerang atau memframing. Sebenarnya no problem. Kita enggak usah ke susu-susu ya. Kita simak saja arahnya kemana, maunya apa.
Ya, termasuk Yohanes 17 ayat 3 itu ketika di-comparing dengan Matius 11 ayat 27 tadi, maka itu sangat relate ya. Itu pengukuhan bahwa Yesus dan Bapa itu hakikatnya satu, yang adalah Allah itu sendiri. Ya, selamat malam Dino. Halo Dino, selamat malam. Yo, malam, shalom. Ya, shalom, silakan bro. Ya, tadi saya cuma mau nanggapin aja. Ternyata, mohon maaf, sudah berapa lama ya mengikuti Yesus? Apanya bro? 25 tahun bro. Wow. Ya, tadi saya juga dengar kenapa tadi Mbak nggak mau debat dengan Zuma. Ya memang ya benar apa yang Mbak bilang, karena Zuma itu ya hanya satu kutip ayatan dia ambil, dia pintir-pintir, sebagaimana biar bisa misalnya kayak hostnya itu kelabakan lah jawabnya. Ya, ada lagi? Ya, cuman bilang itu aja, yang gak usah diajak berdebat lah si Zuma itu, nggak ada bagus, nggak ada bagus-bagusnya. Zuma, Nandar dengan siapa lagi tuh si perempuan itu. Kalau saya lebih nggak ke situ sebenarnya bro. Kalau saya begini, saya sangat tahu mana penyesat, mana tersesat. Saya hanya dipanggil berbicara kepada orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat itu berarti secara logika dia tidak tahu mana yang benar. Tetapi orang-orang penyesat dia sudah tahu mana yang benar, tapi dia membangkang. Nah, saya nggak akan wasting time dengan orang-orang penyesat seperti ini. Saya lebih mengasihi dan lebih tertarik kepada orang-orang yang tersesat, di mana mereka sedang mencari, minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Maka konsen saya akan berbeda. Kalau dengan mereka, saya cuma say hello sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara Republik Indonesia. Tapi untuk discuss dan untuk debat, no way. Lagi pula, saya mantan Islam. Lagi pula, saya sekolah belajar Alkitab. Mereka kan tidak sekolah, tidak belajar Alkitab. Secara akademik pun mereka jauh di bawah saya. Ya ngapain saya membuang waktu? Kan seperti itu. Iya, betul. Iya benar yang Mbak bilang katakan itu. Ya kalau Mbak memang belajar Alkitab, dan mereka kan tidak belajar, mereka kan hanya membaca-baca sekilas demi sekilas. Jadi menurut mereka yang dibaca itu aneh, yaitu di pinter-pinter mereka, yaitu kalau menurut saya. Makanya saya praktikan mereka itu, oh jadi satu ayat dibaca di pinter, jadi menurut mereka itu aneh gitu loh. Jadi mereka kan hanya baca satu ayat, enggak sampai habis. Jadi ya seenak mereka lah ngomong gitu. Gak apa-apa. Jadi itu salut buat Mbak, antikristus. Salut buat Mbak kalau memang tidak mau berdebat dengan mereka. Ya itu bagus. Pernah. Mereka tidak pernah dapat berdebat dengan saya dan tidak pernah dapat izin dari saya. Masuk ke sini pun mereka tidak dapat akses. Saya tidak izinkan. Oh, oke lah Mbak. Cuma menyampaikan itu aja. Oke lah Mbak. Selamat malam. Thank you Bang Dino sudah mampir di ruangan saya. Tuhan mengasihimu. Ya, silakan teman-teman, apakah ada lagi tadi itu yang dibawa Bang Stephen itu Matius 11 ayat 27. Nah, yang mendapatkan baju dari saya itu di belakangnya tertulis Matius 11 ayat 28. Ya, terkait utusan itu Yohanes 17 ayat 3. Yang saya sebut dengan ayat konfirmasi bahwa Yesus dan Bapa itu hakikatnya satu, adalah Allah. Ya, tetapi peranannya berbeda. Peranan Bapa sebagai yang mengutus, peranan Yesus Kristus sebagai yang diutus. Lalu apakah Allah ada dua? Tidak, karena Allah itu hakikat dan hakikat itu hanya satu. Hanya satu Allah dan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, teman-teman ya. Nih ya, saya kasih tahu ya, kalau ngaku berilmu harusnya berani berdebat. Itu kamu beribarat ngelihat anak TK, ibarat Messi ngelihat anak TK main bola. Ya ngapain Messi ngeladenin anak itu main bola? Ya, paling Messi cuman ya menonton, memperhatikan, kalau ada yang bisa ditegur, diketegur, kasih tahu. Tapi kalau Messi tanding bola dengan anak TK itu Messinya goblok. Seperti itu. Nah, ketika Messi memilih tidak mau tanding bola dengan anak yang masih TK, bukan berarti Messi tidak bisa main bola. Ya, itu loh ya. Oke teman-teman silakan ya, tanya-tanya saja. Tanya. Thank you Edward Mangandar, Tuhan memberkatimu.
Apakah ada pertanyaan primer? Yang mengutus Nabi Muhammad siapa, Maklina? Embuh lah. Yang jelas dia ketika keluar dari gua bertemu dengan iblis itu teman-teman, tiba-tiba sekonyong-konyong koder jadi nabi itu. Sekonyong-konyong koder. Ya silakan. Halo, selamat malam. Nah, jadi kami bertiga ini, saya, Alex, sama Dion, kita hari ini mau diajarin renang sama. Saya nggak tahu sinyalnya kali ini teman-teman, dari tadi putar-putar. Teori-teori dasarnya dulu ya. Halo Manurung, selamat malam. Teori dasarnya bagaimana? Ya, shalom Kak. Ya silakan. Apa? Silakan Manurung. Aku mau nanya Kak, Matius 19 ayat 20. Silakan kamu baca. Matius 19 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah mereka yang disebut dengan yang menduakan Tuhan? Kamu baca lah yang becus. Kamu nih Islam atau Kristen? Kristen Kak. Ya baca lah dulu yang benar. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makna dari kata itu apa Kak? Apa ya kau nih yang baca nih? Tidak jelas. Coba baca yang benar kamu nih. Matius 15 ayat 24. Aku diutus, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu Apakah kalau itu? baca aja ogah-ogahan gitu, mau sok-sok bertanya ngaku Kristen. Terus pertanyaanmu apa? Apakah itu yang dinamakan murtad? Enggak. Kamu baca enggak perempuan Kanaan yang percaya? Kamu baca perikopnya enggak? Nah, aku cuma nanya aja. Ya, kalau kamu cuma sekedar nanya cuma untuk pansos enggak usah lah. Kamu baca perikopnya enggak, saya tanya dulu. Mendekatkan Gimana Alex? kata Tuhan tolong aku. Oke. Ya Kak, cuma nanya itu aja. Enggak, kamu tanya enggak, kamu baca enggak perikopnya, saya tanya. Enggak sih Kak. Nah, terus kalau enggak kamu ngapain ngaku Kristen? Kamu ngapain ngaku-ngaku Kristen? Ya udah turlah aku Kak. Orang Kristen itu sopan, santun, baca Alkitab dia baca perikop. Karena kadang perikop itu merupakan kesimpulan dari bacaan tersebut. Orang Kanaan itu bukan orang murtad, orang Kanaan itu orang yang tidak mengenal Kristus memang. Itu yang aku tanya. Apakah yang dimaksud bilang? Enggak, aku tanya kau baca enggak perikopnya. Kau benar-benar Kristen kah? Iya Kak. Benar kah kau ini Kristen? Benar Kak. Kristen apa kau nih? Protestan. Pentakosta Kak, GPD. Ah, sebentar Protestan, sebentar Pentakosta. Enggak, GPD. Pentakosta Kak. Di mana ada gereja Pentakosta lagi? Di Riau Kak. Aduh, Manurung. Kau ke gereja nggak tiap minggu? Udah gede gini jarang Kak. Nah, terus ngapain kau jadi orang Kristen kalau ndak ke gereja? Aku nanya apanya aja, maknanya aja Kak. Apakah itu dinamakan? Ndak. Ketika kau mengklaim jadi kau Kristen, maka aku akan tuntut kau sebagai orang Kristen. Kau ngapain jadi orang Kristen kalau ndak ke gereja? Namanya juga merantau Kak. Loh, emangnya kalau merantau Tuhannya ndak ada di sana? Cuman kurang rajin baca Alkitab Kak. Iya, ngapain kau jadi orang Kristen kalau malas ke gereja? Pertanyaanku itu. Bukan malas, keadaan Kak. Tuhan berkehendak aku dibuat. Kenapa Kak? Keadaanmu kenapa? Keadaanmu kenapa? Di hutan nggak ada gereja. Kau tinggal di hutan.
Iya, Kak. Kau tinggal di hutan? Iya. Yang benar lah. Iya, Kak. Aku seorang apa ya, Kak? Mengoperasikan alat berat. Jadi ya banyak di hutan gitu. Cuman Oh, aku jadi kau nggak pernah ke gereja. Tapi kau punya Alkitab nggak di sana? punya. Cuman maknanya aja, Kak. Nah, gini, dulu waktu aku Islam pun, aku ndak ada orang ngajarin aku. Aku ndak ada pergi ke gereja, tapi aku baca Alkitab dan aku berdoa minta Roh Kudus pimpin. Kalau kau betul punya Alkitab, paling tidak kau berdoa, baca Alkitab, renungan, baca pelan-pelan, renungan, ya berdoa sungguh-sungguh. Memang betul ada orang Kristen yang tidak bisa ke gereja setiap hari Minggu, tapi bukan berarti dia lalu buta tentang Alkitab. Bacalah. Roh Kudus tidak dibatasi oleh lautan, oleh hutan, oleh gunung, enggak. Roh Kudus ada dimanapun selama kita itu rendah hati ingin mengenal Kristus, Roh Kudus pasti akan menghampiri kita, menuntun kita, menolong kita. Itu aja dari saya, Bang Manurung. Katanya nggak bisa gelap di sini. Hah? Apa? Nggak ada yang bilang on cam katanya. Iya, Bu. Ya. Enggak usah on cam, enggak apa-apa, di tempat saya enggak mutlak harus on cam, enggak masalah. Iya. Tapi itu aja dari saya ya. Jadi itu kisah tentang wanita Kanaan. Wanita Kanaan itu wanita yang bisa disebut kafir, tidak mengenal keselamatan, tidak mengenal Kristus. Waktu dia bertemu dengan Kristus, ya Kristus memberikan batasan seolah-olah nih dalam kata. Makanya dilihat perbincangannya itu kan dua arah. Jangan cuma satu ayat yang kamu baca, ya. Baca itu enggak banyak loh, satu perikop itu tadi saya sudah lihat. Nah, karena perempuan Kanaan ini pun dihinggapi rasa ingin tahu, ingin selamat. Ketika Yesus berkata, oh aku enggak diutus untuk orang, aku diutus ini saja. Tetapi ada yang sesat yang keluar dari orang-orang Israel, aku pun diutus. Nah, orang Kanaan itu, perempuan Kanaan itu meminta dirinya itu untuk diselamatkan. Ini saya pakai bahasa saya ya, bukan asumsi ya. Itu ceritanya teman-teman, Yesus dan wanita Kanaan. Ada lagi Manurung? Enggak ada. Tapi kamu bisa doa Bapa kami Manurung. Udah agak apa, Pak? Kurang, Kak. Nggak, jadi kau ini sebenarnya Kristen atau bukan? Kristen, Kak. Nah, kalau kau Kristen, kau sebenarnya berdoa atau enggak? Berdoa, Kak. Ah, berdoa lah, minimal kau berdoa Bapa kami lah. Masa kau enggak tahu doa Bapa kami? Ya, berdoalah, apalagi kalau kau merantau. Saya saja pesan kepada anak-anak saya, boleh jauh dari papa, jauh dari mama, jauh dari keluarga, boleh jauh dari siapapun, tapi jangan jauh dari Tuhan Yesus, saya bilang. Ya, jadi jangan karena alasan kamu merantau, lalu kamu tidak baca Alkitab, tidak ke gereja, tidak berdoa, tapi sok-sok banyak gaya, posting, urusan alat berat doang. Baik-baik ya. Baru ini. Iya. Iyalah, orang Kristen harus rendah hati dan tidak boleh menipu. Tidak apa-apa teman-teman kalau dia tipu itu urusan dia. Kalau nipu. Orang ini akun besar kok nipu lagi. Boleh gitu. Ya udah. Mitnah kau itu. Ya, kalau dia tidak tipu jangan dikatakan tipu. Itu aja saran dari saya, baca Alkitab, doa. Ikut ini, ikut gereja-gereja online kan banyak itu, Manurung. Gimana caranya, Kak? Kau punya kuota itu dipakai TikTok kan, kalau hari Minggu kau pakailah untuk ibadah online. Karena nggak ada jaringan. Kali ini tadi putar-putar. Hari Minggu kau khususkan cari gereja online, kau kuotamu, jaringanmu hari Minggu kau khususkan. Banyak itu gereja online. Payah Kak jaringan, Kak. Baru buka hutan baru, Kak. Jadi payah. Ini aja harus main tahu ke apa. Ke tempat yang tinggi. Sudahlah, kau banyak mengeluhnya hidup. Tak ada syukurmu hidup. Bersyukurnya, Kak. Cuman sekarang ya, kalau kau bersyukur, hari Minggu kau cari tempat khusus, jam khusus. Kau putar-putar cari jaringan, banyak gereja online, ibadahlah di sana.
Ya, Kak. Ya, ada Reform 21, ada banyak gereja-gereja online hari Minggu itu saya lihat mereka masih melakukan streaming. Yang penting hatimu itu haus, lapar akan firman Tuhan. Ya, Kak. Ya, jangan terlalu banyak alasan kalau mau ketemu Tuhan. Iya, Kak. Ya, nah, itu saran dari saya. Oke, ada lagi Bang Manurung? Udah cukup, Kak. Nah, cukup. Jangan lemas-lemas. Iya, Kak. Nah, kita berdoa sebentar, boleh? Boleh, Kak, boleh. Ya, teman-teman kita berdoa sebentar untuk Bang Manurung ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba bersyukur untuk ruangan ini. Hamba tahu ada banyak orang terbatas, sederhana, dan hamba sendiri pun penuh dosa. Tapi karena belas kasihan-Mu, kami boleh ada bertemu walaupun melalui sosial media. Tuhan berkatilah Bang Manurung ini yang ada di dalam pedalaman. Engkau mengenal dia lebih daripada siapapun. Engkau mengetahui pekerjaannya. Kiranya Engkau melindungi dalam dia bekerja dan Engkau memberikan dia ruang dan waktu serta kesempatan untuk boleh beribadah. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus penuh belas kasihan atas kehidupannya. Berkati lingkungan di mana dia bekerja dan Tuhan sendiri yang menolong agar dia boleh bertumbuh di dalam iman hanya kepada Engkau. Berikan dia semangat atau hati yang mau berkorban, mau berjuang untuk mengenal Kristus lebih jauh lagi melalui pembacaan Alkitab, melalui ibadah online, dan perenungan-perenungan singkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bang Manurung, dan mungkin banyak manurung-manurung lain yang bekerja di dalam hutan, di atas kapal, di tengah lautan, kami tidak tahu situasi kondisi mereka. Tapi dalam keterbatasan mereka, kiranya Tuhan tetap melawat mereka, dan Tuhan tetap memberi mereka kesempatan untuk boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Thank you Bang Manurung, God bless you. Semangat ya. Ya silakan teman-teman. Ya saya juga kerja di hutan Papua. Ya udah saya doakan tadi ya semua yang manurung-manurung yang lain saya enggak tahu situasi kondisinya, tapi saya memang tadi digerakkan untuk berdoa bagi dia ya. Saya sudah cek profilnya juga teman-teman. Memang situasi kondisinya kerja jauh di tengah hutan ya. Yang penting ada hati untuk mau bertumbuh saja. Ya silakan teman-teman, apakah ada yang lain yang mau naik? Ada 400 orang, 470 dan 500 orang di YouTube. Apakah ada pertanyaan primer? Malin, kalau mereka merantau jadi kuli kebun kelapa sawit yang sulit untuk ke gereja, tidak toleransi kan, ya nggak apa-apa, sudah kita doakan ya. Saya juga tahu teman-teman, kami juga pernah ada di situasi sulit di mana kami itu memang suami saya itu pernah ditasir 3 bulan waktu tsunami 2004 itu di Banda Aceh ya. Di situ tidak ada gereja, tidak bisa bergereja ya, dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan 3 bulan tidak mungkin tidak ke gereja. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada temannya dari Jepang satu, yang Kristen, Rusia satu, dan dari Indonesia itu ada 2. Mereka hanya berlima di tempat kedinasan itu. Mereka berlima itu di hari Minggu mereka khususkan hanya ada 1 jam. Mereka cuma berkumpul, berdoa, bernyanyi, berdoa, bernyanyi. Dulu belum 2004 ya. 2004 itu kayaknya belum marak orang download Alkitab online ya. Nah itu teman-teman, jadi memang tidak bisa dipungkiri ada satu masa Tuhan izinkan kita itu memang tidak bisa ke gereja. Tetapi bukan berarti firman berhenti, Roh Kudus pensiun, Tuhan Yesus pun tidak ada enggak. Ya. Justru itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk tetap terus tekun. Ya. Lakukan semaksimal mungkin, Tuhan mengerti keterbatasan kita. Ya silakan teman-teman yang mau melanjutkan kegiatan, thank you Filman, hati-hati di jalan. Ya. Lanjutkan saja kegiatan kalian. Jangan terpaku di ruangan saya. Tetapi kalau ada yang ingin naik, ingin bertanya, ingin kesaksian, monggo silahkan. Ya, silakan moderator lakukan apa yang terbaik yang menurut kalian oke ya. Saya no problem.
Silakan, apakah ada lagi teman-teman? Jangan mana ya? Mana lagu-lagu nih? Lagu-lagu atau gula-gula? Apa kelebihan Kristen? Ibu Lina baru sholat ya? Teman-teman ortodok tuh baru selesai sholat. Salata. Si Ishak sesat tuh sekarang. Sekarang Ishak jadi hamba Tuhan. Ya silakan, selamat malam. Halo, Halo, selamat malam, silakan. ini Ibu Yuliana. Ya silakan Yuliana. Ini baru bergabung sama Ibu siapa? Ada nama saya di situ, Lina Wijaya. Lina Wijaya. Saya senang sekali Ibu bertanya kepada itu siapa namanya Manurung itu. Saya senang sekali mendengar itu. Itu seolah-olah memperdalam iman saya diperkuat begitu, Bu. Jadi saya senang mendengar itu. Itu tanya jawab sama Pak Manurung. Karena Pak Manurung ini saya dengar tadi katanya pindah-pindah gereja. Jadi kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Dan dia sama sekali enggak pernah membaca Alkitab. Jadi kan tidak salah Ibu tadi. Ya, saya senang mendengar Ibu mendoakan Pak Manurung ini tadi. Saya senang, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Apa yang digerakkan Tuhan untuk saya kerjakan. Ya. Bu Yuliana sendiri sudah berapa kali selesai baca Alkitab? Ya, puji Tuhan, Bu. Ya kalau saya mengatakan kalau ada waktu dalam satu hari bisa, kadang-kadang tiap hari saya baca, Bu. Kadang-kadang 2 menit, 5 menit, pokoknya kapan ada waktu saya baca, Bu. Ya, tapi sebaiknya kalau baca Alkitab jangan seperti itu di sela-sela. Memang khususkan waktu, khususkan tempat, teman-teman ya. Alokasikan waktu, alokasikan tempat. Jadi itu memang masa waktu yang disebut dengan saat teduh atau perenungan. Ya, memang benar, Bu. Cuma saya tuh ngambil waktu kadang-kadang saya bangun pagi itu, Bu, jam 5 saya doa, saya baca Alkitab. Itu hampir tiap pagi itu saya melakukan itu, Bu. Ya, syukurlah, puji Tuhan. Semoga bertumbuh Bu Yuliana. Ada lagi? Ya, karena baru kali ini kan saya bisa bicara dengan Ibu ya seolah-olah menguatkan saya begitu, Bu. Karena saya itu senang. Ya, saya itu senang. Saya ibadah di gereja GBT. Saya orang Kalimantan. Di Kalimantan mana, Bu? Kalimantan Timur. Oh, di Kalimantan Timur. Jauh Ya. kah, Bu, dari Panajaman? Oh, kita kan dari Balikpapan, baru nyebrang Penajam, baru kita terus ke Pasir. Saya di Pasir. Tanah Grogot. Ya, Tanah Grogot. Saya tinggal di Grogot. Oke. Thank you Ibu Yuliana. Bismillah, saya sudah kirim undangan ya, tolong diterima biar naik kesaksian memberkati orang banyak baik yang di YouTube maupun yang di TikTok. Thank you Bu. Ada lagi? Ya, salam buat teman-teman di Pasir. Tuhan memberkati Bu Yuliana, keluarga besar dan saudara-saudara yang di Pasir. Ya, thank you Bu. Nah, silakan bismillah, saya sudah kirim undangan. Monggo silakan diterima. Yuk, mari bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Ya, bisa biar menguatkan teman-teman seiman dan juga mencelikan mata rohani orang-orang yang tidak seiman. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa kita rasakan kehadirannya. Bukan cuman Allah, tapi entah ada di mana. Entah di
di mana dirimu berada, hampa terasa. Nah itu Allah yang dulu itu seperti itu, bukan membuat hati kita yang kosong menjadi penuh, malah makin hampa, enggak karu-karuan, teman-teman ya. Iya, saya dulu memiliki Allah yang bikin saya makin hampa. Dipanggil enggak ngerti, disembah sujuti enggak tahu apa-apa, didoakan enggak paham. Entahlah itu Allah terbuat dari apa. Ya silakan teman-teman. Woi Samsul, makanya naik ya, jangan ngoceh yang enggak kan, di mute kan. Coba request naik. Bismillah, saya sudah kirim undangan, mau kesaksian atau enggak? Belum ready ya teman-teman ya. Teman-teman yang sudah ready menyaksikan kemurahan Kristus, monggo silakan. Thank you Nusantara, God bless you juga. Tuhan memberkati kita semua. Thank you teman-teman. Ya, jangan lupa like, subscribe, pencet tombol loncengnya. Yang ingin jadi member di channel YouTube saya berhak dapat 2 kaos ya, souvenir kapelan dengan pasangan. Harusnya cuma 1, tapi saya punya kebijakan kasih aja 2 ya. Nah, yang sudah terima jangan lupa dipakai. Nah, silakan. Naik dong Kak, naik request user. Saya nggak mungkin jambak-jambak ke bawah. Ini ada 400 orang lebih. Habis maghriban ya Kak. Thank you teman-teman untuk love orange-nya. Saya jadi kayak penyiar radio nanti kalau bacain salam-salam satu-satu. Request lah. Apa sih susahnya request? Sehat selalu Ma, thank you Ray, God bless you. Puji Tuhan, tapi kenapa ibu pakai jilbab? Ini bukan jilbab teman-teman ya. Tadi sudah di depan prolog saya sudah bukakan ya Matius kejadian 24 ya ayat 65. Silakan. Udah dibaca. Ini bukan kerudung. Bukan jilbab, bukan kerudung. Ayo teman-teman cepat tebak apa. Enak nih kalau AC-nya dingin jadi anget ya. Ya, silakan teman-teman. Jas hujan lagi. Salah, tudung salah. Oke, coba tutup. Tadi jawabannya itu ada loh di Kejadian pasal 11 Kejadian 24 ya. Jadi tebak-tebakan kan mereka jadinya. Seperti Bunda Maria. Silakan, mukena, salah, mukena. Ada jaket. Kah, udahlah. Berpakaianlah dengan cara Kristen, ini lebih bodoh lagi ya. Pakaian itu teman-teman hanya mencerminkan budaya, tidak mencerminkan agama, karena pakaian itu tidak beragama teman-teman Kristen Kak. Apakah kecuali pakaian untuk ibadah ritual tertentu seperti itu ya. Tapi saya bersyukur dalam iman saya yang Reform Injil itu tidak ada pakaian untuk ibadah ritual-ritual tertentu. Yang penting you sopan, santun sesuai dengan adat-adat ketimuran. Karena kita orang Indonesia. Itu saja. Ya, Cina ya Kak. Apapun. Cepatlah kalian kalau disuruh naik tak mau naik. Pakai sorban lagi kan. Pakai terpal, entah apa lagi kalian sebut, mantel. Pakaian kalau kayak gini buang hajat di gurun pasir tidak kelihatan. Itu disebut seragam boker. Ya kan asbabul nuzulnya kan karena boker memang di sana itu, ya. Karena boker. Tetapi Kejadian pasal 24 itu bukan karena boker, Ribkah menggunakannya teman-teman ya. Ya silakan, selamat malam. Malam Mbak. Ya namamu siapa bro? Saya mau tanya Mbak. Namamu siapa bro? Nama saya
Grey. Grey, Ya, silakan. Islam Kristen Grey. Kristen. Ya silakan. Saya mau tanya Kak, Kakak mantan Muslim ya? Ya. Oh, saya mau tanya Kak, kan ada kawan saya. Jadi kemarin itu Kamu mau tanya atau mau cerita? Saya tanya dulu. cerita. Ini bukan cerita ini Kak. Apakah benar itu kalau orang Kristen masuk ke masjid dilarang? Enggak tuh. Bukan maksudnya ke dalam, kita mau duduk di depannya itu atau di terasnya. Enggak tuh. Setahu saya enggak. Enggak dilarang Kak. Tapi ada kawan saya melarang bahwa itu kalau orang Kristen itu nggak boleh duduk. Oke, Depni Maneking. Betul, Telekung. Berhak dapat baju dari saya. Ya, ini namanya Telekung, teman-teman ya. Ya, temanmu itu mau apa? Sebenarnya mau ngomong apa? Thank you, Firdaus Lingga. Tuhan berkati. Ya, silakan, Grey. Sebenarnya kamu mau tanya apa? Kalau cuma pertanyaanmu, bolehkah orang Kristen masuk masjid? Jawabannya boleh. Bolehkah orang Kristen numpang berteduh di masjid? Jawabannya boleh. Bolehkah orang Kristen numpang duduk di teras masjid? Juga jawabannya boleh. Setahu saya semuanya boleh. Tapi apalagi ada kawan saya melarang saya nggak boleh duduk di situ atau numpang. Kawanmu itu yang bodoh berarti, nggak pernah bersosial hidupnya. Saya waktu jadi Islam juga nggak gitu-gitu amat melarang orang duduk di masjid. Ya. Gini katanya, kalau orang Kristen di situ doanya nanti nggak diterima karena Kristen. Kamu duduk di situ mau ngapain? Mau numpang duduk atau mau numpang berdoa? Numpang duduk aja. Karena iya, berarti boleh-boleh saja. Temanmu yang Islam itu yang Bahlul bilang sama dia, kata Mak Lina yang ada di sosial media itu, Lina Wijaya itu katanya boleh Bahlul tapi jangan permanen. Kamu kasih tahu gitu? Ya, nggak pernah saya dulu waktu Islam sampai begitunya. Ya, apalagi? Jadi gitu dibilangnya, saya nggak boleh. Kalau kamu mau boleh harus kau sunat masuk Islam kan gitu. Jadi bodoh aja dia. Udah usah sampaikan itu salah. Nggak ada seperti itu teman-temannya. Terakhir saya udahlah diam aja daripada saya lawan kan gitu. Bisa saja saya bilang itu kan masjid itu kan benda atau gedung. Kan apa hubungannya dengan keimanan kita kan gitu. Dan jawabnya jangan gitu, nggak usah pusing-pusing. Kalau masjid melarang orang menumpang, berarti masjid lebih kejam dari Jepang, gitu aja. Pusing amat. Jadi jangan terlalu serius menanggapi orang yang tidak belajar atau tidak paham. Kamu bilang aja, masa numpang aja nggak boleh, berarti lebih kejam dong dari Jepang, gitu aja. Jepang dulu waktu menjajah kita kejam loh teman-teman ya. Oke Kak. Terima kasih Kak ya, itu aja. Ya, sama-sama, Tuhan mengasihi Ibu Bro. Jadi kita tuh pandai-pandailah berdiplomasi ya. Pandai-pandailah berdiplomasi. Jadi jangan mudah termakan hanya kalimat sepele gitu. Ya, silakan, selamat malam. Selamat malam Mbak Wijaya. Namamu siapa Bro? Harahap. Ya, silakan Bang Harahap. Nggak murtad rugi, maksudnya apa Mbak? Kau Islam Kristen? Muslim. Ya, itulah jelas kalau saya tidak keluar dari kegelapan, hijrah dari Muslim. Muslim artinya gelap teman-teman ya. Pasti saya akan rugi dunia akhirat. Apa dasarnya? Apalagi pertanyaannya? Apa dasarnya Muslim itu? Ya iyalah rugi Pak. Dulu dasarnya. Waktu saya jadi wanita muslimah, saya ini dikatakan budak. Saya ini dikatakan Muhammad otaknya separuh, akalnya separuh. Saya ini dikatakan oleh si Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penghuni neraka. Saya ini disamakan dengan keledai, dengan anjing hitam. Saya ini dianggap ladang yang harus dicocok tanami. Pokoknya hina lah waktu saya jadi perempuan itu ketika Islam itu. Karena hukum-hukumnya itu memang merendahkan wanita. Tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah itu memberkati manusia laki-laki dan perempuan.
Bahkan Allah berfirman untuk beranak cucu memenuhi bumi. Jadi laki-laki dan perempuan itu dalam hal memproduksi keturunan pun di hadapan Allah nilainya sama. Tapi kalau di dalam Islam kan nilainya tidak. Perempuan itu adalah budak. Lalu kalau perempuan ini lagi haid atau nifas, lakinya itu boleh cari perempuan lain. Padahal Allah itu hanya menetapkan satu wanita bagi satu laki-laki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Muhammad membenarkan gengbeng, banyak perempuan untuk satu laki-laki. Jadi perempuan itu rendah seperti objek syahwat saja, Pak. Seolah-olah laki-laki kalau mau jima tidak bisa menahan nafsu, harus dilaksanakan jimaknya. Jadi kalau bininya lagi nifas atau haid, dia harus cari perempuan lain. Kalau istrinya itu terluka, merasa dihianati, tidak bisa membela diri, karena halal hukumnya berzina melalui poligami. Makanya saya bilang betapa ruginya menjadi wanita Islam. Lebih baik saya menolak semua pengajaran-pengajaran yang membuat saya itu rendah sebagai manusia. Ingat, sejatinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Bukan berarti karena laki-laki, lantas dia menjadi lebih berkuasa atas perempuan. Omong kosong. Di hadapan Allah itu semua sama, Pak. Di dalam Alkitab dicatat, hai suami kasihilah istrimu. Bukan hai suami budakilah istrimu. Tidak. Hai suami zolimilah istrimu. Hai suami tindaslah istrimu. Tidak ada. Alkitab itu jelas dalam pengajarannya. Hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian pun istri, hai istri tunduk hormat kepada suamimu sama seperti jemaat tunduk hormat kepada Kristus. Jadi yang menjadi soko guru atau kiblat itu adalah Kristus. Kenapa begitu? Karena baik suami maupun istri itu sama-sama manusia berdosa, sama-sama lemah, tidak ada istilah laki-laki lebih hebat, suami lebih hebat, sampai-sampai surganya istri itu bergantung pada suami. Itu pengajaran iblis, Pak. Karena apa? Karena ternyata Allahnya tidak adil dan itu merugikan wanita dunia akhirat. Silakan, ada lagi pertanyaan Bang Harhab. Baik teman-teman, hari ini kami akan belajar renang. Ya, ditambah lagi di akhirat tidak ada jaminan. Uang sudah ditetapkan kok kuota neraka itu sepertiganya ada perempuan. Setengah mati saya jungkir balik di dunia, ujung-ujung sudah ditetapkan penghuni neraka. Ngapain? Itu Allah ngapain sih kerjanya? Suka benci banget sama perempuan. Ya kalau dia benci sama perempuan, ngapain ciptain perempuan? Itu? Nah seperti itu. Jadi Allah yang saya sembah dulu itu adalah Allah Gedabrus yang tidak memiliki kasih dan tidak memiliki keadilan. Sehingga saya memilih untuk keluar meninggalkan. Ya silakan, ada lagi. Dari mana kamu dapat dalilnya? Ya, dalilnya tadi saya jelas kok. Dari kejadian saya sampaikan, dalam perjanjian baru saya sampaikan. Kalau dalil dalam Islam saya gampang bawa satu saja, Pak. Bapak baca An-Nisa nomor 34 dan nomor 15. Di mana istri boleh dipukul, di mana istri boleh dikurung sampai mati. Itu mengerikan, Pak. Itu Allah tipe apa yang merendahkan perempuan sampai seperti itu? Emang kamu pikir istrimu itu apa gitu loh? Loh, saya akan menjawab. Kalau Bapak tidak suka dijawab ya turun saja. Aneh Bapak ini. Bapak tanya saya, ya saya lah yang jawab. Karena Bapak bertanya, saya harus menjawab dan jawaban harus lengkap. Gimana sih? Aneh juga Bapak ini. Ditanya, bertanya, dijawab ngamuk. Ngadi-ngadi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, namamu siapa, Bro? Ya. Namamu siapa? Oh, Andri. Nah, silakan Mas Andri. Halo. Silakan Mas Andri, telinga dipasang. Ya, itu mau kamu nih Islam atau Kristen? Islam. Nah, pakai semangat lah kalau bertanya. Yang di kitab di Bible itu yang di ulasan tentang ngomong apalah kamu mau tanya apa to the point, jangan a-i-u-e-o. Silakan bertanya. Kalau istri kalimat tanya kamu kan ingin bertanya. Kalau ingin bertanya berarti menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana dan seterusnya. Kamu ingin bertanya kan di sini? Bukan ingin cerita atau curhat. Silakan bertanya. Mengapa Tuhan jadi manusia?
Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena dia berkuasa dalam hal apapun. Jadi kalau dia mau jadi manusia, enggak masalah. Kalau di tempatmu, kenapa Tuhan jadi batu? Enggak ada masalah. Saya enggak pernah heran. Lalu kenapa kamu heran kalau di tempat saya Tuhan itu menjadi manusia? Dalilnya mana, Bu? Jadi Dalil batu. apa? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes Jadi 1 batu, ayat 1. jadi batu. Jadi batu, kamu bacalah hadismu. Batu bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa sehabis-habisnya. Itu batu loh. Setahu saya cuma bisa menggugurkan mangga tetangga. Ya silakan bertanya saja tentang iman Kristen. Ini ruang dakwah Kristen, bukan ruang dongeng ya. Kitabmu, hadismu itu tidak usah dibawa ke sini karena bagi saya itu dongeng. Penjelasan dari Kak Lina yang cukup luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Kak Lina adalah mantan Muslim ya. Jadi setelah dia bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi seorang pendakwah atau seorang penginjil yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman, kita sudah mendengarkan diskusinya bersama-sama. Silahkan untuk yang mau berkomentar, namun berkomentarlah dengan baik. Jangan saling menghujat satu sama yang lain. Tujuan dari setiap diskusi-diskusi yang ditayangkan di Kabar Baik channel ini untuk memberikan edukasi kepada kita semua, sehingga kita belajar bersama-sama. Dan untuk rekan-rekan teman-temanku Kristen, silahkan untuk membagikan setiap video-video yang ada, sehingga semakin banyak orang yang belajar bersama-sama dengan kita. Jangan kita belajar sendiri. Dan membagikan video-video yang ada juga adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Kristen untuk melayani bersama-sama. Baik teman-teman, saya terus berdoa kepada teman-teman semuanya. Tuhan terus memberkati teman-teman semuanya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.